Cek 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 cek. Oke guys, welcome back to Cakradiva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Donghua Renegade Emerald episode ke-51. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya di mana Wang Ling mendatangi langsung area lumpur, lubang lumpur hitam dan terlibat pertarungan sengit melawan Tank 1. Meski selama pertarungan Wang Ling dibuat cukup kewalahan, pada akhirnya dia berhasil mengalahkan Tank 1 seperti anggota inti tank lainnya. Kekalahan Tank 1 lantas membuat Tank Huaiyuan buru-buru menurunkan perintah untuk mengumpulkan anggota keluarga Tank yang tersisa di satu tempat. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana langkah terakhir Wang Ling dalam memusnahkan keluarga Tank, di mana nantinya si kakek Dajjal Tank Huaiyuan akan dipaksa turun tangan langsung ke dalam pertempuran. Tanpa lama-lama mari kita lihat kegilaan Wang Ling kali ini. Terobos saja laku. Di sebuah ruang rahasia, 4 anggota inti keluarga Tank yang tersisa terlihat menemui Tank Huaiyuan dan menyatakan kesediaan mereka yang rela berkorban nyawa demi melindungi keluarga Tank. Hanya saja keempat orang ini khawatir tidak akan bisa mengalahkan Wang Ling. Terlebih lagi Tank 1 juga telah terbukti gagal dalam melawan Wang Ling. Mendengar kekhawatiran 4 anggota inti ini, Tank Huaiyuan kemudian mengatakan kalau mereka berempat hanya perlu bertarung melawan Wang Ling selama waktu pembakaran 1 batang dupa. Setelah itu Tank Huaiyuan sendiri akan turun tangan langsung untuk menghabisi Wang Ling. Mendengar penjelasan tersebut, 4 anggota inti itu langsung menurut dan segera meninggalkan ruang pertemuan. Sementara itu Tank Huaiyuan sendiri menyibukkan diri dalam sesi kultivasi sembari mempersiapkan senjata ilahi yang akan dipergunakan untuk melawan Wang Ling. Sementara Tank Huaiyuan tenggelam dalam kultivasinya, jauh di luar kediaman keluarga Tank, Wang Ling terlihat sudah pasang badan untuk memusnahkan seluruh antek-antek keturunan Tank Huaiyuan. Melihat Wang Ling datang di wilayah keluarga Tank, 4 anggota inti keluarga Tank langsung bahu-membahu melawan Wang Ling dengan berbagai macam serangan. Meski serangan yang dilemparkan anggota inti keluarga Tank itu terbilang cukup kuat, pada akhirnya Wang Ling berhasil mematahkan semua serangan dan menyebabkan terjadinya sebuah ledakan di udara. Mendapati situasi ini, Wang Ling lagi-lagi dilempari serangan lain, di mana kali ini dia diserang oleh kekuatan api burung Phoenix yang merupakan jurus andalan milik Tank 8. Namun meski demikian, kekuatan serangan itu tidak lantas menumbangkan Wang Ling dan justru malah membuat semua anggota keluarga Tank terkena serangan balik dari petir merah rana ekstrim Wang Ling. Di tengah kekacauan itu, salah satu keturunan Tank Huaiyuan tampak sedang melindungi adik-adiknya dan meminta supaya kedua adiknya itu bersembunyi di tempat yang aman. Sementara di sisi lain, 4 anggota inti keluarga Tank juga turut serta terkena sambaran petir merah Wang Ling dan perlahan keempat orang itu pun harus kehilangan nyawa seperti anggota inti yang sudah meninggal duluan. Setelah menghabisi 4 orang itu, Wang Ling segera mengamankan jiwa mereka ke dalam tas penyimpanan, sedangkan anggota keluarga Tank lainnya terlihat semakin panik hingga berlarian untuk menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan orang-orang, semua anggota keluarga Tank yang tersisa kini terbagi menjadi 2 kubu, di mana sebagian orang memilih untuk terus melarikan diri menjauhi Wang Ling, sedangkan sebagian orang lagi memilih untuk jadi pemberontak yang sok berani melawan Wang Ling. Di bawah komando keturunan Tank Huaiyuan yang paling sok jagoan, para pemberontak itu pun bahu-membahu membuat formasi besar untuk menyerang Wang Ling. Namun yang mengejutkan, formasi besar itu dapat dihancurkan Wang Ling dengan mudah hanya dengan satu pijakan saja.
Bersamaan dengan dihancurkannya formasi keluarga Teng, Wang Ling juga menembakkan petir merah ranah ekstrim sehingga membuat orang-orang langsung meninggal dunia dalam sekejap. Tidak terima anggota keluarga mereka dihabisi sekejam itu, para pemberontak yang tersisa pun menyerbu bersama-sama ke arah Wang Ling. Tetapi mereka semua juga malah harus berakhir tewas akibat terkena petir merah ranah ekstrim. Sembari menghabisi orang-orang itu, Wang Ling mulai membuka percakapan dengan Teng Huaiyuan mempertanyakan apakah Teng Huaiyuan masih mengingat bagaimana dia memusnahkan anggota keluarga Wang 400 tahun lalu. Wang Ling bahkan menggunakan jiwa-jiwa anggota keluarga Teng yang telah diubahnya menjadi iblis untuk menyerang dan menghabisi keturunan Teng Huaiyuan tersisa. Mendapati jiwa-jiwa penyerang itu, anggota keluarga Teng pun berlarian ke berbagai arah untuk menyelamatkan diri masing-masing. Di tengah kepanikan semua orang, Wang Ling kembali berkata kepada Teng Huaiyuan memberitahukan kalau insiden yang terjadi hari ini adalah hadiah yang dipersiapkan khusus bagi Teng Huaiyuan. Selain itu, Wang Ling juga meminta Teng Huaiyuan untuk segera keluar menghadapinya dan melihat langsung kekacauan yang terjadi di keluarga Teng. Merespon perkataan Wang Ling, Teng Huaiyuan akhirnya menyudahi sesi kultivasinya dan langsung mengambil pedang ilahi yang telah dimurnikan untuk dipergunakan dalam menyerang Wang Ling. Dengan penuh percaya diri, Teng Huaiyuan pun mengarahkan pedang itu ke atas langit, menyebabkan semua awan berkumpul di satu titik. Melihat awan gelap berkumpul di atas kediaman Teng Huaiyuan, Wang Ling kemudian menyadari bahwa selama ini Teng Huaiyuan sengaja membiarkan orang-orangnya tewas dalam pertempuran hanya karena dirinya ingin memurnikan pedang ilahi pemberian utusan menara surga. Tak lama setelahnya, kumpulan awan itu memunculkan energi pedang ilahi Teng Huaiyuan dibarengi dengan perkataan sombong pemiliknya yang mengatakan bahwa dia sangat ingin mengetahui berapa lama Wang Ling bisa mempertahankan hidup di bawah kekuatan pedang tersebut. Bahkan Teng Huaiyuan juga mengatakan kalau dirinya pasti akan bisa menghabisi Wang Ling lagi seperti 400 tahun lalu. Menghadapi pedang ilahi Teng Huaiyuan, Wang Ling segera mengeluarkan bendera larangan dan perlahan kedua energi senjata itu pun saling berbenturan. Bersamaan dengan itu, Wang Ling juga memberitahukan kelemahan penggunaan pedang ilahi di mana menurutnya sedikit akal ilahi Teng Huaiyuan yang disuntikan ke dalam pedang tersebut akan bisa menciptakan kesalahan yang sangat fatal. Dan benar saja, sesaat kemudian perkataan Wang Ling itu terbukti benar ketika mereka mendapati pedang ilahi itu hancur berkeping-keping di bawah kekuatan petir merah ranah ekstrim. Akibat dari hancurnya pedang ilahi, kotak keluarga Teng menjadi porak-poranda dalam sekejap dan hanya menyisakan reruntuhan beberapa bangunan. Sementara itu, Teng Huaiyuan sendiri nampak terluka parah dan sudah kehilangan kekuatan untuk melawan Wang Ling lagi. Pada saat yang sama, jiwa-jiwa iblis piaraan Wang Ling menyerbu ke arah Teng Huaiyuan, tetapi saat itu Wang Ling segera memanggil mereka kembali dan melarang untuk melahap jiwa Teng Huaiyuan. Setelahnya Wang Ling menghampiri Teng Huaiyuan sambil menanyakan apakah kakek Dajjal sudah merasa cukup sakit ketika melihat anggota keluarganya dimusnahkan. Tak hanya menanyakan bagaimana perasaan Teng Huaiyuan, Wang Ling juga memberitahukan kalau 400 tahun lalu dirinya juga merasakan sakit hati melihat keluarga Wang dimusnahkan. Perkataan tersebut lantas membuat Teng Huaiyuan memberitahukan alasan pemusnahan keluarga Wang yang bermula dari tindakan Wang Ling yang nekat merenggut nyawa mendiang Teng Li, cucu kesayangan Teng Huaiyuan.
Bahkan Teng Huayuan juga mengatakan kalau keluarga Wang itu memang pantas dimusnahkan. Mendengar perkataan itu, Wang Ling jelas saja menjadi marah dan mengingatkan kalau di dalam dunia kultivasi, sebuah dendam tidak boleh sampai melibatkan manusia biasa. Berhubung Teng Huayuan telah melanggar aturan tersebut, maka Wang Ling akan bertindak membalas dendam dengan membiarkan Teng Huayuan menyaksikan sendiri bagaimana keturunannya dimusnahkan. Dengan penuh kebencian, Wang Ling memberitahukan Teng Huayuan bahwa dirinya akan meruntuhkan pondasi keluarga Teng, lalu menghabisi Teng Huayuan serta menghancurkan jiwanya. Selesai berkata-kata, Wang Ling langsung saja menembakkan serangan ke arah Teng Huayuan, tetapi saat itu serangannya tiba-tiba dihadang sekelompok pemberontak yang berusaha melindungi Teng Huayuan. Meski gagal mengenai Teng Huayuan, serangan Wang Ling itu nyatanya masih mampu menumbangkan para pemberontak kecuali keturunan Teng Huayuan yang paling sok jagoan, yaitu Teng Bo yang tingkat kultivasinya baru mencapai tahap akhir formasi inti. Demi melindungi Teng Huayuan, Teng Bo meminta leluhurnya itu untuk segera melarikan diri dari hadapan Wang Ling dengan harapan bahwa di masa depan keluarga Teng akan bisa bangkit dan berjaya kembali. Namun bukannya memenuhi permintaan Teng Bo, Teng Huayuan malah mendadak tertawa gila seolah-olah baru saja mendapatkan kekuatan lain untuk kembali melawan Wang Ling. Melihat Teng Huayuan tertawa gila sambil memancarkan aura pencabut nyawa, Wang Ling tentu saja tidak tinggal diam dan langsung melemparkan serangan lain kepada Teng Huayuan. Namun saat itu lagi-lagi serangan Wang Ling gagal mengenai Teng Huayuan ketika orang tersebut tiba-tiba menghujamkan pedang ilahi ke dalam tanah hingga membentuk sebuah formasi berwarna merah. Sesaat setelahnya formasi merah itu menciptakan gelembung-gelembung aneh di udara, sedangkan Teng Huayuan sendiri memberitahukan Wang Ling kalau apa yang dilakukannya saat ini disebut formasi pembalikan. Dengan penuh percaya diri, Teng Huayuan juga memberitahukan bahwa dengan formasi pembalikan keluarga Teng tidak akan bisa dimusnahkan oleh Wang Ling. Setelah memberitahukan itu, Teng Huayuan pun mengucapkan kata-kata mantra pengorbanan untuk mengorbankan seluruh keturunannya yang tersisa. Dalam sekejap keturunan Teng Huayuan pun meninggal satu persatu, sementara Teng Huayuan sendiri terus melanjutkan aksinya dan tidak ragu untuk menghabisi keturunannya sendiri. Bahkan Teng Bo dan kedua adiknya tidak bisa luput dari mantra pengorbanan Teng Huayuan dan harus merasakan kehilangan nyawa saat itu juga. Setelah semua keturunannya habis tanpa sisa, Teng Huayuan segera mengerahkan seluruh kekuatannya lagi untuk menciptakan sesosok makhluk tengkorak yang sangat mengerikan yang terbentuk dari kultivasi semua orang yang dia korbankan. Setelah makhluk itu benar-benar terbentuk, Teng Huayuan kemudian menyatakan kalau pada hari itu dia akan membalas dendam perbuatan Wang Ling yang telah berani menghancurkan anggota keluarga Teng. Mengandalkan kekuatan makhluk tersebut, Teng Huayuan pun langsung melancarkan serangannya ke arah Wang Ling, tetapi saat itu Wang Ling langsung menangkisnya dengan petir merah ranah ekstrimnya. Meski serangannya digagalkan oleh petir merah ranah ekstrim, Teng Huayuan tentu tidak berhenti berjuang dan terus menembakkan serangan lainnya kepada Wang Ling sembari berkata bahwa di masa depan dia akan memulihkan keluarga Teng lagi. Menghadapi serangan kali ini, Wang Ling segera membuat perlawanan dengan bendera larangan ditambah dengan mengandalkan kekuatan pedang berwarna hijau. Setelah semua upaya itu, serangan Teng Huayuan pun pada akhirnya dapat ditekan oleh kekuatan pedang beracun Wang Ling yang cukup mampu untuk menghancurkan inti jiwa dari kultivator di bawah tingkat jiwa baru lahir.
Melihat pedang beracun Wang Ling menekan serangannya dan hampir menghancurkan inti jiwa dari makhluk tengkorak, Teng Huayuan tentu menjadi makin murka dan ia pun segera melemparkan serangan lain untuk mengalahkan Wang Ling. Namun pada saat yang sama Wang Ling juga melemparkan serangan balasan hingga akhirnya membuat dua kekuatan itu saling beradu di udara. Dan karena serangan Wang Ling jauh lebih kuat dibanding milik si kakek Dajjal Teng Huayuan, pada akhirnya Teng Huayuan pun harus kalah dalam pertempuran itu. Memanfaatkan kekalahan Teng Huayuan, Wang Ling berniat untuk menghabisinya saat itu juga, tetapi niatnya itu malah tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. Wang Ling, waduh edan ya, orang sekuat Teng Huayuan aja nggak ada harga dirinya di hadapan Wang Ling yang sekarang udah edan ya guys ya. Padahal dulu tuh pas keluar, pas pertama kali Teng Huayuan muncul ngabisin keluarga Wang gitu ya, kayak Teng Huayuan tuh yang paling dewa gitu ya, kekuatannya tuh kayak dulu tuh si Yunsan ya guys ya, pas Shoyen pertama kali baku hantam epic itu ya guys ya. Tapi setelah edan lah pokoknya ya, kita tungguin aja di episode selanjutnya. Kita akan lihat nih kelanjutan pertempuran Wang Ling dan Teng Huayuan, serta bagaimana Wang Ling akan menghadapi utusan Menara Surga yang mencoba mengaksikan aksi balas dendamnya, dan bakal Wang Ling babat sampai ke kakek Dajjalnya juga ya guys ya. Wah edan lah pokoknya mah.